Aku pimpinan umum channel muslim.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya. Ini sudah ada narasumber kita nih, Bu Ade Sinaga. Alhamdulillah, ini ada di mana nih, Bun? Kayaknya layarnya beda dari tampilan di Indonesia. Ini udah bisa di... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada, ya sinyalnya bagus nggak ya? Alhamdulillah, bagus Bun. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saat ini saya ada di Amsterdam, lokasinya berada di Rijksmuseum. Ini bukan kerajaan, ini museum ya. Jadi latar belakang ini setiap tahun para turis selalu datang ke sini ya, ke Amsterdam terutama, dan Rijksmuseum menjadi tujuan wisata selama ini. Sebelumnya ada tulisan A Amsterdam, tapi sejak 2019 itu sudah dipindah ke tempat lain. Jadi kita udah nggak bisa lagi lihat A Amsterdam di sini. Oke, nah Bunda Ade ya. Ini saya ini sebentar mungkin ya biodata singkat nih tentang Bunda Ade Sinaga. Beliau ini adalah lulusan Universitas Sumatera Utara ya Bun, tahun 2007 ya, Fakultas Ekonomi. Ya, lulusnya ya. Kalau masuknya agak lama soalnya. Kayaknya. Ya. Bunda Ade ini juga seorang ibu rumah tangga, sudah memiliki 2 anak ya Bun, berusia 5 tahun dan 1 tahun. Masya Allah, masih imut-imutnya ya. Benar. Nah, Bunda ini bekerja part-time sebagai production assistant di production house film di Belanda. Nah, salah satu penulis buku juga, buku dengan judul Asiknya Belajar di 5 Benua dan Bumiku Sehat, Aku Gembira. Dan ini juga pedagang online lintas negara ya Bun. Masya Allah nih, kegiatannya banyak banget. Nah, mungkin langsung aja nih Bun, kita semua penasaran banget gimana budaya pengasuhan anak di Amsterdam, Belanda nih khususnya. Oke, silakan Bun, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Binda. Sekali lagi, untuk pola asuh sebenarnya saya itu masih baru ya. Anak saya masih 5 tahun dan satu tahun. Tapi mau tidak mau dari hamil atau kalau orang Belanda sendiri ya, di Eropa biasanya mereka punya sistem kalau mau punya anak biasanya mereka program dulu gitu. Nah, kalau mereka nggak program, bisa jadi salah satunya mungkin ada yang masih belum siap ya. Misalkan si suaminya belum siap atau mungkin si istri belum siap. Jadi di Belanda itu biasanya parenting itu dimulai pada saat program ingin punya anak. Nah, kalau sudah program begitu, itulah mulai disiapkan apa saja yang mereka butuhkan di kedua belah pihak. Salah satunya misalkan dari segi finansial, segi lingkungan mereka berada di mana, kemudian kesehatan si ibu. Nah, untuk kesehatan si ibu ini yang terutama ya, begitu. Karena begitu dia program, si ibu akan mulai dicek kalau memang sulit punya anak. Tapi kalau misalnya normal, tidak kendala, semua berjalan biasa, dan tidak perlu harus mengkhawatirkan sesuatu. Yang cek boleh, tapi biasanya kehidupan mereka ya, kesehatan mereka tuh, orang Belanda tuh biasanya kesehatannya baik ya, karena mereka suka berolahraga, misalkan bersepeda setiap hari, jalan kaki, begitu. Nah, untuk ke program bayi itu sendiri, jika sulit memang punya anak, mereka akan pergi
ke dokter spesialis, mereka melakukan program bisa bayi tabung atau sistem infertilitasi. Jadi memang dari suami ya, kalau maaf sekali lagi di Belanda, kalau masalah soal kehamilan, perempuan bisa dapat sperma dari mana saja. Itu kondisi budaya. Tapi yang kita bicarakan yang normal ya. Nah, jadi misalkan si suami atau si sulit sperma yang kurang bagus, biasanya mereka akan mengikuti program begitu. Dan itu sampai maksimal 5 kali gratis dari pemerintah. Begitu. Nah, kalau misalnya sudah suntik 5 kali tidak berhasil, silakan menggunakan biaya sendiri. Dan itu tidak murah, biasanya sampai 2.000 euro untuk programnya sekali, untuk sekali proses program tersebut. Nah, selanjutnya kalau sudah hamil, saya lanjut ke kehamilan. Untuk kehamilan, si ibu, di sini kalau kita sudah hamil, misalkan tahu nih, hamil nih, kita nggak bisa seperti di Indonesia yang langsung ke dokter atau ke rumah sakit untuk memastikan nih saya hamil nih gitu kan, saya udah telat nih gitu. Nah kalau di sini mohon maaf semuanya harus ditunggu sampai minggu ke-8 itu baru kita bisa datang ke dokter ya, atau di sini namanya bidan, midvrouw namanya bidan. Jadi kita nggak ke spesialis, kita nggak cari dokter yang kita mau, kita nggak bisa pilih. Jadi hanya bisa ke bidan yang kita mau, dan biasanya itu yang terdekat di rumah kita masing-masing. Nah, setelah kita cek, minggu ke-8 itu biasanya kita boleh datang, baru nanti minggu 10 atau ke-11, tergantung jadwal yang bisa. Nah, baru di situ kita boleh USG namanya. Echo, kalau bahasa Belandanya echo. Tapi itu baru minggu ke-12. Istilah kata kalau dalam Islam ya, itulah memang bayi sudah ada ya, ruhnya ya, gitu. Nah, di Belanda seperti itu. Jadi mereka tidak mau asal cek, kalau belum ada, mereka nggak mau. Jadi itu baru bisa dicek setelah minggu ke-11 atau 12. Begitu. Nah, untuk kehamilan sendiri, ini yang kadang kita takut ya, setiap minggunya. Oh ya, saya lupa, di Belanda itu ada buku yang setiap ibu, ini dia bukunya. Jadi kita dapat buku yang setiap program bayi, mungkin bisa di-share ya, atau saya share ya, gimana ya? Yang gambarnya itu. Yang materinya yang sudah Ibu kasih bukan, Bu? Iya, yang gambarnya aja dulu. Berapa tuh? Coba operator tolong. Ini ya? Slide 3 ya. Iya. Nah, iya benar. Nah, itu ada buku seperti ini. Ini dia bukunya. Jadi ada yang kinder, itu artinya anak-anak. Di situ proses program untuk memiliki anaknya. Setelah itu ada zwanger, kehamilan. Untuk zwanger, kehamilan, ini dia bukunya. Kelihatan ya backgroundnya ya, karena ada matahari ya. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana si ibu harus mempersiapkan diri, baik dari segi mentalnya, kesehatannya, yang terutama untuk seorang ibu hamil, itu biasanya harus disarankan ya, bukan harus, disarankan mereka minum vitamin, asam folat, itu yang terutama, dan vitamin D, itu yang wajib. Orang wajib juga enggak, karena biasanya mereka sehat-sehat ya, dari kecil sudah minum susu rata-rata. Nah kebetulan, tapi itu tetap disarankan. Jadi vitamin D dan asam folat itu yang wajib untuk kesehatan. Nah pada saat kehamilan ini kita kadang suka cemas.
mereka ada tahapannya di minggu ke-20. Oh ya, saya lupa. Untuk cek echo, jatah echo atau USG, perempuan cuma boleh dapat 2 kali. Ekstra boleh, tapi itu biaya sendiri. Dan ini cuma 2D ya, begitu. Dan minggu ke-12 dan minggu ke-20 itu yang boleh dapat USG dari pemerintah. Nah, dalam proses itu setiap setiap beberapa minggu sekali kita dicek. Nah, begitu minggu ke-30 intensitas ceknya lebih banyak. Di minggu ke-20 juga, mulai dari minggu ke-20 ya, saya ulang, dari minggu ke-20 intensitas ceknya lebih banyak. Di situ kita nanti mulai ditanyakan, mau tidak cek untuk bayinya Down syndrome atau tidak. Nah, jika seperti itu, mereka akan mengajukan surat yang bisa kita bawa ke rumah sakit. Nah, tinggal terima. Ini kita mau gimana nih dengan perut kita ini? Andai kata jika terjadi hal-hal seperti itu, kan? Nah, mereka punya kebijakan kalau misalnya kita menganggap kita dapat nih hasil nih Down syndrome. Karena memang saya umurnya menikah itu 33 tahun dan pada kehamilan itu 35 tahun. Otomatis resiko hamil juga lebih tinggi ya untuk perempuan. Nah, pada saat itu saya bingung, ini saya mau gimana nih? Saya kalau cek ini anak pertama, apa nanti gimana-gimana, gitu kan? Tapi ya, insya Allah saya lillahi ta'ala, saya pikir lanjut aja gitu. Tunggu, saya mati dulu ya. Saya lanjut aja, saya nggak ada cek-cek, saya pikir nggak usah lah gitu. Nah, kemudian ditanyakan lagi, ada beberapa tes lagi, misalkan resus negatif, kalau misalkan si ibu resus negatif, si anak resus positif, itu juga resiko untuk kita, bisa mengakibatkan anemia ya, untuk si bayi, itu juga perlu dicek, dan itu wajib kalau untuk cek darahnya. Nah, kalau untuk Down syndrome tadi itu tidak wajib, boleh cek, boleh tidak. Saya pilih tidak. Gitu. Nah, kemudian untuk penyakit lainnya seperti penyakit lemah tulang ya. Mungkin di Indonesia juga ada beberapa anak itu yang badannya itu tidak bisa digerakkan, terutama salah satunya sepupu saya ya. Sepupu saya juga punya penyakit itu dulu ya. Gitu. Nah, itu salah satu yang perlu dicek di Belanda. Penyakit lemah tulang yang anak tidak bisa bergerak. Nah, kalau sudah begitu, kemudian kalau sudah dicek anaknya baik atau tidak, boleh dipilih mau digugurkan atau tidak. Jadi itu pilihan diserahkan ke orang tua. Silakan, ada yang pada saat 7 bulan, si anak itu diketahui, si bayi ya dalam rahim itu diketahui punya penyakit tersebut salah satunya. Dan teman saya itu ada yang harus, mungkin dia nggak sanggup ya, itu dia anaknya katanya bakal Down syndrome. Nah, dia nggak sanggup, akhirnya dia minta digugurkan. Bayangin udah 7 bulan begitu udah jadi anak ya, tapi ya kembali ke masing-masing kita mau pilih itu atau enggak. Nah, kalau untuk masalah kehamilan, melahirkan, alhamdulillah semua di sini prosesnya enak. Kita disarankan untuk melahirkan secara normal, tidak ada pilihan sesar di sini. Semua normal. Pilihan sesar itu hanya pada saat proses melahirkan di atas tempat tidur rumah sakit atau di rumah. Misalkan ada pilihan di rumah, kalau di rumah terjadi pendarahan atau memang si bayi tidak bisa keluar, itu segera bisa dibawa pakai ambulans ke rumah sakit dan itu bisa dilakukan sesar. Begitu juga kalau misalnya saya proses melahirkan semuanya berada di rumah sakit
Nah, untuk anak pertama, karena saya itu mungkin suami itu keturunan Belanda, jadi mungkin bayi agak besar, saya nggak tahu, karena bisa jadi mungkin karena makanan saya juga, saya nggak tahu. Nah, bayi saya itu sekitar 4 kilo 984 gram ya, sekitar itu. Jadi hampir 5 kilo bayinya. No, bukan. Terus hampir 4 kilo, sorry. 3 kilo 984. Itu. Nah, jadi bayinya itu hampir 4 kilo. Akhirnya bayi saya tuh menggantung di jalur rahim keluar. Nah, itu menggantung, saya harus hampir saja mau disesar karena sulit ya gitu untuk dikeluarkan. Tapi mau nggak mau, alhamdulillah berdoa, memang pilihan terbaik itu doa. Di menit-menit terakhir anak saya Ambar keluar normal. Hanya agak sulit di bahunya itu agak sulit ditarik, tapi alhamdulillah juga nggak apa-apa. Tapi sempat kata suami, menurut ilmu kedokterannya itu dia itu sebenarnya udah meninggal juga gitu, karena 3 menit dia nggak bernafas pada saat itu begitu. Tapi alhamdulillah ya, mereka segera masuk, segala dokter anak, dokter internnya segera masuk memastikan kalau anak saya normal. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, malah paling sehat dia, energik sekali. Nah, kalau setelah melahirkan di Belanda itu nggak ada namanya kita dibantu orang lain, bahkan kakak atau adik kalau memang punya, atau mertua, itu nggak ada namanya dibantu. Mereka hanya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Kamu mau apa? Gitu. Mau sup kah? Atau mau makanan ini? Itu bisa, tapi balik lagi menunya di sini nggak ada yang sama kayak di Indonesia ya, nggak ada bakso, nggak ada nasi goreng. Jadi ya tetap mau nggak mau kita survive sendiri, mau makan apa kita mau. Biasanya sebelum melahirkan itu kita siap-siap sendirilah masakan yang kita mau, misalkan bakso kita pingin mau buat atau beli sama teman. Nah, pada saat itu mertua saya alhamdulillah menawarkan, jadi saya senang juga. Tapi mereka itu nggak akan membantu kita kecuali benar-benar butuh, karena kita disediakan oleh pihak asuransi itu seperti neni ya, tapi namanya Kramzoroh. Untuk kehamilan normal biasanya kita dikasih Kramzoroh itu 48 jam yang bisa dibagi beberapa hari, maksimal 5 hari gitu. Jadi dalam sekitar 7 atau 8 hari kita dapat Kramzoroh yang setiap harinya bertujuan membantu kita setelah proses melahirkan, dari sisi psikologi ibu yang melahirkan dan sisi anak. Jadi neni bukan sekadar neni, tapi neni yang mempunyai ilmu kebidanan juga. Jadi dia kalau misalkan kita melahirkan itu ada jahitan, misalkan dia cek jahitan kita. Nah, kebetulan saya nggak punya jahitan, alhamdulillah normal tambah jahitan dua-dua anak saya. Jadi alhamdulillah nggak terlalu sulit di saya, semuanya saya bisa kerjakan sendiri. Hanya proses pada saat menjaga bayi ya, bukan menjaga bayi. Maksudnya proses dalam hal membersihkan popoknya misalkan, atau cara memandikannya, itu kan saya nggak tahu ya gitu. Nah, dia kasih tahu yang seperti itu. Nah, yang lucunya nih, di Belanda proses memandikan bayi itu hanya bisa dilakukan setelah hari ke-7. Jadi kita nggak dapat ilmu itu dalam beberapa hari pertama, tapi pada hari terakhir dia mau selesai bertugas di rumah kita. Jadi hari ke-7 itu kita baru dapat cara memandikan bayi. Alasannya satu, biarkan si pusatnya itu benar-benar kering ya, baru dimandikan gitu. Jadi bagus untuk si bayi, karena air ketuban itu bagus untuk bayi menurut mereka.
menurut ilmu kedokteran Belanda. Jadi dibiarkan dulu sampai 7 hari, meresap di dalam tubuh, baru dimandikan. Begitu prosesnya. Nah, untuk sisi lain soal borstvoeding, maksudnya menyusui, itu kita diajarin nggak usah panik karena menyusui itu pasti sakit, pasti luka. Jadi memang dia bilang nggak usah takut karena itu normal. Semua ibu-ibu di dunia pasti mendapatkannya. Jadi jangan takut, jangan trauma, jangan gara-gara itu kamu berpikir, oh aku nggak mau nyusui anakku lagi, kena sakit gitu. Nah itu enggak, itu wajib. Dan yang ilmu yang paling saya suka, dia kasih tahu anak-anak itu pasti akan menangis, katanya gitu. Mungkin itu ya efek psikologis ya ke ibu ya. Jadi kalau kamu misalkan merasa anak kamu menangis terus, jangan kamu berpikir, aduh apa yang salah sama saya? Kenapa anak saya menangis? Jadi si Neni tadi bilang, kalau misalkan kamu sudah cek popoknya bersih, tempat tidurnya bersih, bajunya hangat sesuai udara, suhu ruangan, artinya nggak masalah, katanya gitu. Karena setiap bayi itu pasti akan menangis. Satu hal, bayi itu berkembang, katanya begitu. Nah, jadi pada saat dia berkembang, dia membutuhkan tangisan atau dia membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya. Jadi menangis itu wajar, katanya. Akhirnya saya berpikir, oh iya, ya kalau kamu nggak sanggup mendengar tangisan anakmu, letakkan di situ, biarkan dia menangis sampai kamu juga bisa fokus. Nah, untuk anak saya yang pertama, Ambar namanya, si Ambar ini kan dia melahirkan memang katanya 3 menit tidak bernafas di awal. Nah, menurut perkiraan mereka biasanya si ibu akan merasa traumatik ya. Nah, kebetulan saya itu kan pada saat itu masih baru di Belanda, saya nggak paham bahasa Belanda mereka. Jadi mereka ngomong apa saya nggak ngerti pada saat itu. Jadi dia bilang 3 menit nggak bernafas, saya nggak tahu. Jadi saya mungkin alhamdulillah nggak paham bahasa. Akhirnya saya nggak merasa traumatik. Yang saya tahu anak saya sudah keluar, anak saya terdengar menangis, saya lega, gitu aja. Jadi ya harusnya kalau memang saya mau pada saat itu, mereka menyarankan, kamu mau nggak ke psikolog, katanya begitu. Loh kenapa? Saya bilang, ya mungkin kamu merasa tubuh kamu capek, atau kamu merasa badan kamu sakit. Terus saya bilang, enggak, saya bilang, kenapa saya harus ke psikolog? Ya saya takut, karena saya pikir, di Indonesia namanya psikolog itu berarti kita stres, depresi, atau apalah gitu yang membuat apa saya dianggap lagi baby blues gitu. Saya nggak begitu gitu, walaupun saya sempat menangis ya waktu itu. Yang namanya kita menangis ya punya anak. Jadi si kerasurannya bilang begitu, kalau memang kamu mau, saya akan bawakan kamu, atau bukan saya bawakan, saya akan kasih rujukan ke dokter kalau kamu mau ke situ, katanya begitu. Nah, saya bilang saya nggak apa-apa, saya sehat aja kok. Alhamdulillah saya sehat, saya bilang begitu. Ik ben goed, ik ben fine, saya bilang gitu. Nah, setelah itu proses kram, begitu juga anak kedua, alhamdulillah anak kedua saya yang lahir tahun 2020, Aki namanya, bayinya lebih kecil ya, 3,5 kilo, jadi nggak terlalu ribet, tapi tetap juga harus diproses melahirkannya pakai sistem yang harus dilahirkan di rumah sakit gitu. Jadi kita ada sistemnya. Saya lahiran normal tapi tidak normal. Jadi kehamilan saya ini harus dilahirkan di rumah sakit pakai sistem seperti digugurin ya gitu ya. Dikasih untuk melunakkan kandungan, kemudian dibuat seperti kita mengalami kontraksi. Nah itu prosesnya sampai 4 hari ya, gitu. Tapi sakitnya nggak terasa selama 4 hari, beda ya. Sakitnya cuma pada hari terakhir, proses yang benar-benar pada saat proses melahirkan itu aja. Yang lainnya nggak terlalu sakit. Atau proses kramzoroh di Belanda.
Nah, selanjutnya untuk pola asuh anak-anak usia 0 sampai 4 tahun, untuk pola asuh anak-anak 0 sampai 4 tahun ini kita mengasuhnya normal lah ya, seperti biasa ya. Tapi untuk Belanda mereka punya sistem pendidikan di mana si anak itu mulai dari 0 tahun itu sebenarnya sudah bisa sekolah begitu. Tapi kalau 0 boleh kayaknya ya. Anak saya mulainya itu dari umur 1 tahun, saya bawa ke Spell in Love. Spell in Love itu ini ada di bukunya ya tentang Spell in Love itu. Tuh. Kebetulan anak yang kedua ini kan lagi corona, jadi kita nggak bisa berkumpul. Jadi hanya anak saya yang pertama mulai belajar di Spell in Love. Spell in Love itu seperti taman bermain, tidak tempat penitipan anak, karena si orang tua harus sedangnya bermain, kita harus ada di situ juga. Jadi bukan tempat penitipan anak, tapi tempat bermain bersama yang orang tua harus berada di situ. Bisa keduanya, atau anak belajar ya bersosialisasi. Di situ juga mulai ya, anak-anak biasanya mulai dari 0 sampai 2 tahun mereka boleh main ke Spell in Losar. Jadi mereka dialihkan ke tempat lain gitu. Boleh pilih ke Voorschool, taman kanak-kanak, atau bisa pilih Peuterzals namanya, Spelen. Atau Kinderopvang namanya sekarang ya. Kinderopvang itu daycare. Nah, kalau yang Voorschool itu dimulai dari usia 2 tahun. Itu juga kalau misalkan kedua orang tuanya bekerja. Gitu. Kedua orang tuanya bekerja. Tapi kalau misalnya tidak bekerja, salah satunya biasanya mereka mulai sekolahin anak itu yang gratis dari umur 4 tahun. Begitu. Nah, yang Voorschool itu mulai dari 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, kalau sekolah wajib itu mulai dari 4 tahun. Begitu. Dan itu yang gratis. Tapi kalau yang Voorschool atau Kinderopvang itu harus kita pembayaran. Nah, alhamdulillah kalau di Belanda ini dan Voorschool kita dapat keringanan dari pemerintah ya, kalau misalnya gaji orang tuanya lebih rendah ya gitu. Tapi kalau misalkan gaji orang tuanya mencukupi, standar itu kita nggak bisa lihat karena harus yang nanti melihat sendiri berdasarkan gaji orang tuanya itu. Nah, untuk masalah fasilitas fasilitas anak, kalau di Indonesia utang. Begitu mereka lah yang mendapatkan utang senilai kurang lebih 13 juta saya baca. Nah, kalau di Belanda mereka punya tiga tunjangan fasilitas yang mereka punya. Satu Kinderbijslag, yang kedua Kinderopvang tadi, yang ketiga ini Kindgebonden. Nah, kalau yang pertama ini Kinderbijslag, ini wajib setiap anak dapat, tapi balik semuanya dapat. Kalau Kinderopvang itu bekerja. Kalau tidak bekerja mereka tidak part time ya. Kebetulan saya part time, tapi walaupun part time saya dapat juga
hak itu. Jadi anak saya bisa saya masukkan ke force school, bukan kinderopvang, karena kalau kinderopvang itu daily ya, setiap hari itu proses penitipan anaknya gitu. Sedangkan kalau force school itu nggak harus setiap hari, bisa 2 hari saya dapat, atau kalau mau lebih boleh, tapi itu pagi ya gitu, pagi. Kalau kinderopvang beda lagi, dia sistemnya daycare-nya bisa pada saat pagi, usia 0 sampai 2 tahun itu kan bisa ya dimulai ya, kalau mau sampai 13 tahun bisa kalau kinderopvang. Kalau kinderbaselah itu forstol hanya dari usia 2 tahun ya sampai 4 tahun gitu. Akhir kindgebonden ini hanya kalau gajinya benar-benar minimum ya gitu. Jadi bisa dapat itu, tapi masing-masing orang beda. Nah, disesuaikan dengan gajinya tadi. Kemudian untuk selanjutnya, tunggu saya lihat agak lupa. Nah, kalau untuk pertanyaannya udah dari 0 sampai 4 tahun ya. Nah, untuk pola asuh anak yang paling mendasar di Belanda, mereka itu anak-anak dari usia ketika dia sudah paham dengan bahasa kita, si anak ini sudah diwajibkan untuk mandiri ya, tapi sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka lebih menyukai keteraturan dalam kehidupan mereka daripada memberi disiplin gitu. Jadi misalkan setiap hari bangun jam berapa? Bangun jam 7. Anak saya bangunnya setiap hari jam 5-an ya. Itu teratur setiap hari. Makan sarapan itu jam 7, jam 8. Itu setiap hari. Makan siang jam 12, makan malam jam 5. Seperti waktu saya di Indonesia ya, makan itu saya bisa beberapa kali ya, saya makan kapan saya mau. Dan orang tua saya kasih kalau memang dia juga beli. Gitu. Karena kalau di sini tidak seperti itu, jadi mereka benar-benar dalam hal kesehatan anak, itu fokus untuk menjaga kesehatan anaknya. Jadi pagi snack jam 10 kalau ada, jam 12 makan siang, jam 3 atau jam 2 snack lagi. Nah, kalau makan malam itu antara jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam ya, antara itu. Nah, itu salah satu contoh ya kalau saya lihat pola asuh orang Belanda ya. Terus dalam hal keseharian mengungkapkan pendapat, itu dari anak saya usia 3 tahun bahkan, dia sudah bisa mengeluarkan ini ya, unek-uneknya ya sebagai anak ya. Umur 2 tahun mungkin juga karena dia sekolah, dia udah bisa ngomong apa yang dia mau. Nah, kita itu harus mendengarkan. Tidak ada katanya, jangan gitu, kamu nggak boleh ngomong begitu. Biasanya kita akan diinformasikan di mana kamu dapat kalimat begini. Kita harus tanya dulu, memastikan. Kalau misalnya dia enggak pernah gitu. Jadi saya juga gampang mengasuhnya karena mungkin karena keteraturan tadi, apa yang enggak boleh, apa yang boleh, itu sudah kita kasih tahu dari sejak awal gitu. Nah, kemudian untuk kebudayaan mereka, orang Belanda sendiri itu biasanya aktif ya. Kalau dalam hal kesehatan, mereka juga terkenal dengan manusia tertinggi di dunia saat ini. Mungkin mereka sering berolahraga, minum susu, berenang juga wajib, karena mereka berada di bawah air negaranya.
Untuk Rotterdam sendiri itu katanya 7 meter di bawah air sebenarnya. Dan kalau Amsterdam, andai kata damnya terbuka, itu akan mengalami ketinggian air sekitar 2 meter. Itu kalau kita mengalami kebanjiran di Amsterdam. Yang paling tinggi itu Maastricht karena perbatasan dengan negara lain ya, negara Belgia dan Jerman. Mungkin saya bisa akhiri. Mungkin ada pertanyaan Mbak Winda, saya bisa kasih. Ya, alhamdulillah seru banget ini ceritanya, Bu. Dari Mbak Windanya. Oke, ini apa kita langsung buka sesi tanya jawab aja mungkin ya? Iya. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya, Bun? Boleh? Boleh. Nah, ini dari Bunda Devi nih. Bunda Iya. Devi mau ngomong langsung? Bisa langsung Iya. Iya. Silahkan. Assalamualaikum Kak Ade. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih. Sehat, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sedang cerah cuaca di sana ya? Alhamdulillah cerah. Kak Ade mau nanya nih. Matahari ya kemarin itu beneran salju loh. Oke. Iya. Ya. Saya mau bertanya nih. Tadi kan kakak kan sampaikan bahwasannya kalau program hamil apa kayak seperti bayi tabung gitu di sana kan boleh tuh sampai 5 kali kan gitu kan. Nah pertanyaannya kalau orang pendatang itu gimana? Kayak misalnya kayak kakak misalnya gitu kan atau saya yang stay di sana berlaku nggak atau kita bayar asuransi kembali gitu? Yang kedua pertanyaan saya itu kenapa kalau di sana itu ibu hamil tidak diwajibkan minum susu hamil, sementara di Indonesia kan sering kan kita dengar wajib minum susu ini itu gitu Kak. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Bunda Devi sudah. Kalau untuk asuransi yang tadi saya bilang itu gratis, bisa sampai 5 kali, itu juga harus dicek ya, benar-benar melalui dia harus cek dulu darah, cek dulu darah suaminya, cek darahnya dia juga gitu. Jadi benar-benar terprogram. Nah, sampai pada saat dimulai nih programnya. Nah, itu biasanya itu setelah ditanya udah berapa lama nih menikah gitu kan. Saya nggak tahu berapa pastinya, tapi itu tergantung dari kesepakatan ya gitu. Mereka sudah mencoba sudah berapa lama gitu kan untuk pingin punya anaknya. Nah, sebagai orang asing, mereka dapat fasilitas itu walaupun kedua orang tuanya ayah dan ibu orang Indonesia dapat, tapi dengan syarat mereka berada di sini. Jadi mereka memiliki permit ya, presiden ya, yang mereka juga salah satunya bekerja di sini. Jadi mereka sudah membayar pajak lah istilahnya ya, kehidupan normal lah ya sebagai warga negara di sini gitu. Belanda ya, gitu. Kayak saya juga, tapi kan saya menikah sama orang Belanda. Cuma ya tetap sama gitu. Nah, jadi salah satunya gitu. Jadi ada yang mungkin istrinya yang menikah. Ya kalau istrinya yang bekerja, itu dapat gitu. Tapi itu dia dicek dulu ya, yang memutuskan mendapatkan itu ya kembali pada proses programnya itu tadi gitu. Nah, kalau yang untuk pertanyaan kedua, kenapa ibu hamil harus minum susu? Iya, Indonesia kan ya. Karena orang Indonesia kita kan nggak minum susu. Yang kita minum susu itu dulu saya sendiri ya di keluarga saya kita minum susunya
susu bendera yang ternyata itu bukan susu untuk tubuh, tapi itu hanya untuk bahan pembuat kue, gitu kan. Jadi itu bukan susu sebenarnya susu gitu. Nah, jadi dan juga kan orang Indonesia walaupun banyak terkena matahari, kita juga vitamin D-nya kadang kurang gitu. Karena ya tadi kalsiumnya nggak ada, yang kita makan apa gitu ya. Mereka mereka sebegitu anak usia 1 tahun, susu yang UHT ya istilahnya ya kalau di Indonesia UHT. Ya. Mereka minumnya susu UHT, mereka nggak minum susu bubuk, kecuali si anak membutuhkan lebih ya kalsium, nah itu boleh dikasih susu formula, tapi itu pun jarang banget gitu, jarang banget, karena si dokter tidak menyarankan juga, karena itu tadi yang pertama yang menyusui itu yang wajib, kan dari si Pramzoroh tadi bilang kamu mau darah apapun itu anak kamu, katanya begitu. Dan semua ibu maaf Bunda, suaranya putus-putus ya? Sudah ada penelitian. Bunda Ade. Suaranya kayaknya putus-putus deh nih. Iya, tapi kita sangat jelas di sini ya. Bunda Adenya sedang putus suaranya. Sudah masuk belum? Sinyalnya hilang ya, kayaknya. Iya, udah jelas Bunda ada. Terputusnya dari mana tadi, Bunda Devi? Yang tentang soal susu yang kata yang tadi yang soal susu tadi, susu ibu hamil. Oh ya, iya. Kalau susu ibu hamil memang nggak disarankan. Karena mereka lebih ke makanan yang diutamakan, jadi kita disuruh makan yang bergizi, roti, makanan biasa orang Belanda, roti, buah. Buah juga jangan sembarangan buah, karena buah itu walaupun kita banyak makan buah, itu sebenarnya mengandung banyak gula, gitu. Tapi gula baik, cuma itu tidak baik untuk ibu hamil. Tetap kalau misalkan makan anggur, yang disarankan malah cuma 2 butir atau 5 maksimal sekali mau makan. Jadi susu bukan kewajiban karena mereka beranggapan kamu harus makan bagus, itu aja. Jadi ya mereka nggak menyarankan untuk minum susu khusus ibu hamil dan nggak ada juga di sini gitu. Nah, dan untuk anak-anak itu mulai minum susu UHT dimulai dari usia 1 tahun. Untuk susu formula untuk bayi itu tergantung, ada yang kalau misalkan memang alergi susu ya, laktasi yang susu alergi sama dengan susu kambing, susu hewan, susu sapi ya, susu sapi ya gitu biasanya. Nah, jadi mereka ganti yang dari kambing biasanya gitu, susu kambing, tapi itu juga jarang. Jadi ada juga susu yang menurut kedokteran si bayi itu alergi susu ibu. Nah ini ada juga yang seperti itu, jadi mereka juga menyediakan susu itu. Gitu. Jadi berbagai macam susu, tapi itu tidak kan? Karena memang tetap susu bayi, susu ibu yang tetap yang terbaik. Jadi gitu. Sangat disarankan itu. Nah, cuman vitamin ya, vitamin asam folat, vitamin D gitu ya, Bunda ya. Iya. Untuk ibu hamil ya.
Iya, cuma 2 itu. Kalau saya tambah dengan kurma. Kurma ya. Jadi iya, dan kalau untuk saya pribadi itu kemarin dapat bayinya malah pada saat puasa. Mungkin pada saat itu saya benar-benar sehat ya. Saya Iya. menjaga makanan saya agar saya nggak lemes karena di sini bisa 18 jam sampai dengan 17 sampai 18 jam sehari. Jadi saya mengatasinya dengan makan kurma seperti Rasul buka puasa saya makan itu. Kemudian saya minum obat itu multivitamin ya. Iya. Kemudian ya minum teh normal seperti biasa. Itu aja. Iya, Rezekinya pas Bunda. puasa. Iya, terima kasih Bunda terima atas kasih. jawabannya. Terima kasih Assalamualaikum. Bunda Devi. Terima kasih Bunda Devi atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Lanjut Bunda. mungkin ya kita ke Bunda Anggi nih. Bunda mau bicara langsung Bunda? Dipersilakan Bunda Anggita. Apakah ada atau aku bacain aja ya? Pertanyaannya nih Bun dari Bunda Anggita nih. Oke. Izin Ya. bertanya, kalau di daycare kita bawa camilan atau bekal sendiri untuk si anak atau bisa disediakan oleh daycare-nya dengan menu ramah muslim? Apakah daycare-nya berebut apply-nya? Karena kalau di Jepang, daycare lebih diutamakan untuk ibu-ibu yang bekerja gitu. Oh, Bunda Anggita ini tinggalnya di Jepang nih, Bun. Iya. Iya. Bunda. Iya. Terima kasih dengan Bunda Anggita pertanyaannya, apakah makanan yang kita bawa itu kita sediakan sendiri atau disediakan oleh pihak daycare. Untuk makanan tergantung masing-masing daycare-nya. Nah, kebetulan kalau di sekolah anak saya waktu dia di for school itu makanan itu disediakan sama pihak sekolahnya, pihak daycare-nya ya, for school-nya. Nah, untuk makanan itu kita nggak perlu takut karena dia menyediakan hanya roti lapis dan juga keju. Hanya itu. Keju dan juga buah tomat cherry dan komkomer, istilahnya timun ya, timun. Nah, jadi hanya itu setiap hari mereka ganti-ganti. Jadi kita nggak perlu takut dan saya juga percaya kebetulan gurunya di sini orang Maroko yang juga pakai kerudung walaupun sekolah umum ya, anak saya ya di daycare umum gitu. Tapi alhamdulillah jadi mereka juga paham tentang makanan ya, mengusahakan untuk tidak menyediakan daging-daging gitu. Jadi hanya keju, kebetulan Belanda itu kan terkenal dengan kejunya ya. Jadi mereka menyediakan keju. Untuk sekarang keju di Belanda itu mereka punya juga yang halal dan juga ada yang vegetaris gitu. Jadi mereka menggunakan stem cell-nya tumbuhan ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut lagi sih kalau untuk keju gitu. Begitu Mbak Winda. Terima kasih Bunda. Ini mungkin pertanyaan berikutnya nih, apakah daycare-nya berebut apply-nya gitu Bun? Berebut atau gimana Bun untuk cara memilih daycare? Gitu? Oh ya benar. Untuk ke daycare itu yang ada 2 tadi ya bedanya, satu yang for school yang anak saya masukin, satu karena saya part time saya masukinnya ke for school. Kalau misalkan orang tuanya yang setiap hari bekerja itu ambil Kinderopvang. Nah, kalau untuk for school anak saya, mereka sudah mulai dikirimi surat ya dari pemerintah Belanda, dari Kementerian itu 1 tahun pada saat anak usia 1 tahun. Jadi kita sudah harus mengajukan kemana kita mau gitu. Kalau yang khusus anak saya. Nah, kalau misalkan saya bekerja, saya bisa pilih beberapa Kinderopvang yang mungkin saya pikir mungkin di sini atau mungkin di sini atau yang dekat sama dengan
pekerjaan saya begitu. Jadi tergantung orang tuanya, balik lagi. Bisa rebut-rebutan juga sih ya, karena beberapa teman maksudnya orang tua teman anak saya begitu, ibu-ibu yang di sama sekolah saat ini dengan anak saya, mereka bilang, aduh susah banget cari BSO namanya istilahnya, Button School untuk BSO-nya gitu. Jadi ya mereka harus berebutan sih kalau yang Kinder Ovang itu gitu. Dan biasanya rating-rating kayak di Indonesia ya, kita harus pilih yang paling terdekat dengan kita kalau yang for school. Baru pilih yang terjauh. Ada beberapa pilihan kok. Gitu. Jadi apply-nya harus beberapa tempat yang kita mau. Tapi yang sesuai yang dengan dekat kita. Begitu Mbak Winda. Oke Bun, terima kasih Bun atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya Bunda Anggita. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Bunda Grace nih Bun. Bagaimana mengenalkan empati untuk anak? Apakah polanya sama dengan di Indonesia? Untuk pola empati, bayi 0 sampai 6 bulan itu wajib minum susu ibu. Kecuali tadi kalau misalnya dia alergi atau apa, itu ekstra ya, di luar kebiasaan ya. Itu. Tapi yang wajib 0 sampai 6 bulan itu wajib susu ibu. Kemudian mulai empati itu dimulai dari usia 4 bulan, tapi hanya dikenalkan. Jadi kayak kita memberikan rasa ya, bukan mengunyah ya. Jadi benar-benar hanya rasa, dirasakan ke si bayi 4 bulan, dirasa-rasa gitu. Tapi ada juga produk makanan Belanda yang sudah mempersiapkan itu sesuai dengan teksturnya ya. Menyesuaikan dengan tekstur usia bayi sesuai dengan usia bayi. Misalkan 4 bulan, ini teksturnya lebih lembut. Nah, 6 bulan baru agak lebih padat ya gitu. Tapi mulai dari 4 bulan. Untuk makan itu biasanya mulai dari 6 bulan baru boleh kasih makan. Tapi juga dengan tekstur yang masih halus. Begitu. Jadi bisa kita buat sendiri atau kita bisa beli dari toko di dalam botol ya, biasanya saya juga beli itu untuk anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama dia suka makan masakan saya, anak saya yang kedua yang cowok ini kadang dia suka, kadang dia nggak mau makan, saya juga bingung, jadi saya kadang beli yang itu. Ada yang vegetaris, ada yang ya tergantung ya gitu. Jadi saya beli vegetaris biasanya yang isinya cuma kentang, brokoli gitu. Jadi mulai pengenalan dari usia 4 bulan, pengenalan rasa. Berarti dari 4 bulan sudah dikenalkan empati ya Bun ya? Iya, nggak jauh beda sama di Indonesia ya? Iya, tapi ya itu dia, hati-hati, saya baca juga beberapa informasi ya di berita, anak-anak sudah dikasih makanan yang gelup, yang langsung nasi bulat. Saya pernah baca juga. Nah kalau di sini yang 4 bulan itu benar-benar pengenalan rasa ya gitu. 1 botol itu nggak perlu harus habis gitu. Nah soalnya ya Bun. Ya, soalnya juga di sini kan seperti kita ya, kita juga punya posyandu, mereka juga punya posyandu. Jadi kita si bayi itu dicek ya usianya, tinggi badannya, ukuran kepala, berat badannya. Jadi semuanya itu dicek benar. Kalau melebihi normal, mereka akan suruh kita mendietkan anak kita sendiri gitu. Jadi ya harus hati-hati dengan pola makanannya, nggak boleh salah juga. Oh ya, satu lagi, usia mulai dari 7 hari baru lahir, si anak juga dikasih vitamin D ya, di dalam botolan, dan vitamin K sampai usia 3 bulan. Jadi usia 7 hari sampai 3 bulan, anak wajib dikasih vitamin D yang dalam botolan. Mungkin karena kurangnya matahari di sini, jadi mereka ekstranya dengan vitamin D botolan itu cair. Jadi si bayi ditambah asupan
vitamin D-nya begitu. Dan sampai dari usia 7 hari sampai 4 tahun, si bayi harus minum vitamin D. Dan 7 hari sampai 3 bulan itu vitamin D dan vitamin K untuk kalsium dan D. Dan yang kalau dari usia 7 hari sampai 4 tahun itu vitamin D-nya wajib setiap hari. Gitu. Jadi masa kemasan ya benar-benar diperhatikan 0 sampai 4 tahun bayi harus mengalami kemajuan dalam perkembangannya itu dicek di buku panduan di Posyandu tadi. Ini dia bukunya yang warna biru. Nggak kelihatan ya? Nah, warna biru. Wajib. Begitu Mbak Winda. Berarti di pemerintah di sana konsen banget ya Bun ya sama asupan gizi anak ya Bun? Iya benar. Anak saya sebenarnya kalau dilihat secara normal ya, yang pertama itu sebenarnya nggak kegemukan ya, tapi itu pun saya sudah harus diminta untuk menjaga makanannya ya gitu. Mungkin kalau lihat foto, ada fotonya di situ ya, gitu. Saya ada share di PowerPoint itu ada fotonya. Sebenarnya dia nggak gemuk tapi itu sudah dianggap cabi. Jadi saya harus jaga makanan anak saya gitu. Agak aneh memang di sini. Kalau di Indonesia anak kecil gemuk itu lucu ya Bun. Kalau di sana harus mengurangi berat badan. Ya, mengurangi, benar. Jadi ya itu dia, selagi si anak makan dan dia merasa udah stop, kita nggak boleh paksa gitu, kata si dokternya. Jadi biarkan dia makan yang dia mau aja, udah cukup. Jangan dicocolin lagi. Ayo makan lagi. Enggak begitu di sini. Iya. Lanjut ya Bun ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana pola asuh anak yang usia dini sudah mengutarakan perasaannya atau pendapatnya? Nah itu gimana Bun kalau di Belanda tuh? Nah, ya kalau dari saya pribadi ya, ini saya ya, kalau yang bapaknya nanti saya informasikan. Kalau saya, anak saya itu kan, jujur nih ya, ini baru aja nih dia bilang, Mama, ik verlief op Raffi. Dia bilang, Mama, saya senang sama Raffi. Oh, saya langsung kaget ya. Oh, kok bisa begitu? Raffi, yang mana Raffi? Saya bilang gitu kan. Itu yang rambutnya putih, maksudnya blonde ya. Maksudnya dia blonde. Oh, oke. Terus kenapa Ambar suka gitu kan? Saya kan bingung kan. Kenapa Ambar suka? Jangan gitulah nak. Saya bilang begitu kan. Jadi saya bilang Mama nih. Jangan begitulah, Mama bilang gitu kan. Masa verlief, Mama bilang gitu kan. Kan masih kecil. Enggak, Ma, dia baik. Karena dia yang lainnya itu kadang suka nakal. Seleh teyong, istilahnya seleh teyong itu anak nakal ya. Mungkin istilah anak ya bikin kita kaget ya. Mungkin si anak ini lebih baik. Yang ini suka nakal. Jadi dia merasa, oh anak ini baik. Dia dianggapnya mungkin verlief. Jadinya dia suka gitu. Oke, sedangkan papanya langsung bilang, kalau dia verlief, Ambar juga verlief ya. Jadi mungkin dia paham ya arti si anak ya menyatakan apa itu kan. Jadi sedangkan saya takut, jangan-jangan nanti anak saya udah mulai cinta-cintaan nih gitu kan. Sedangkan papanya cuma bilang, ya kalau dia verlief, Ambar juga harus verlief. Jadi ya nggak bisa gitu dong. Pada akhirnya saya nanyakan, ya nggak apa-apa, itu bahasanya dia, kata gitu. Belum tentu dia emang bilang yang seperti yang kita pikirkan, kata gitu. Jadi ya saya harus siap dengan itu, atau saya harus makin mencari kata-kata lain dan harus mengoreksi pola pikir saya, tapi dengan cara harus mencari tahu apa yang dimaksud anak saya. Karena anak saya pure sekarang dia menggunakan bahasa Belanda, begitu, dan bahasa Indonesia itu yang agak susah ya, gitu ya, perbedaan bahasa itu. Dikarenakan mungkin karena di rumah saya cuma saya yang bahasa Indonesia,
dia lebih ketemu banyak orang yang menggunakan bahasa Belanda, jadinya dia menggunakan bahasa Belanda. Ada yang bahasa saya tidak paham, apakah itu sebenarnya kata-kata umum, tapi saya anggap sudah yang, hah? Itu kan istilahnya udah yang cintaan gitu. Padahal sebenarnya bukan bahasa yang terlalu berbahaya untuk anak-anak misalkan gitu. Jadi ya dari saya sendiri, saya harus belajar lagi memastikan pola asuh anak saya bagaimana. Jadi saya harus pastikan si anak ini gimana. Besoknya saya cek yang mana namanya Raffi. Ya saya lihat ya anak normal biasa ya, memang bahkan deket-deket aja mereka enggak gitu. Jadi ya kadang suka ini juga toyor-toyoran juga gitu kan saya lihat. Jadi ya mungkin istilahnya lebih baik ya mungkin ya. Kadang yang lain kadang dia suka bilang, mama yang ini ngomongnya begini gitu. Mama yang ini nakal, yang ini nangis gitu kan. Jadi ya saya balikan lagi dengan melihat lagi kondisi ke lapangan. Kalau misalnya ada aneh-aneh ya mungkin akan kita tanyakan ke si orang tuanya masing-masing gitu. Oke, lanjut ya Bun ke pertanyaan berikutnya nih Bun. Bun bisa cerita sedikit mengenai puasa di Belanda dan bagaimana sekilas tentang sekolah untuk anak-anak SD, perbedaannya dengan sekolah di Indonesia itu seperti apa Bun? Untuk puasa, saya sejak sampai di sini itu puasa hanya saya lakukan pada saat saya hamil. Jadi tahun 2014 saya sampai, saya hamil 2015, saya puasa itu dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam pada saat itu. Kurang lebih jam 3 pagi sampai jam 10 malam, jadi hampir 20 jam ya. Itu saya kerjakan pada saat saya hamil. Tapi pada saat melahirkan, karena menyusui, saya nggak sanggup. Jadi saya nggak puasa. Kalau puasa, suami saya juga puasa, jadi dia bilang nggak masalah ya, tergantung pribadi masing-masing. Gitu. Jadi dia bisa puasa. Nah, saya kemudian 2019 saya hamil lagi, saya puasa lagi. 2020 saya nggak puasa lagi karena menyusui. Nah, tahun ini karena anak saya udah 1 tahun, saya puasa lagi dan saya alhamdulillah ini lebih pendek. Mulai puasanya jam 5 sampai jam setengah 9 ya. Gitu. Tapi nanti pas mau akhir-akhir itu sampai jam 10 malam. Begitu. Jadi sekarang 16 jam lah ya. Alhamdulillah ya, asal kita niat tadi itulah 5 makanan tadi saya paling ya pakai kurma wajib dan nggak terlalu harus banyak makan karena jam setelah Isya itu kan Isya itu aja jam 10:30 ya. Jadi kalau kita makan banyak juga sulit untuk kita, jadi benar-benar seporsinya secukup perut itu yang kita makan. Itu aja, nggak bisa lagi mikirin yang aduh pingin ini, pingin itu, pingin nasi goreng, pingin cendol, pingin pastel, lemper, lengkap itu semua itu nggak bisa di sini, nggak ketemu. Harus buat sendiri kalau mau. Terus mengenai sekolah anak-anak SD di sana dengan SD di Indonesia itu perbedaannya gimana, Bun? Nah, wajib sekolah itu kan usia 4 tahun. Tapi kalau di Indonesia 4 tahun itu kan sebenarnya TK ya. Jadi kalau di sini 4 tahun itu grup 1 sampai grup 2, umur usia 4 sampai 5 tahun. Grup 1, grup 2 itu masih dianggap TK. Jadi mereka belajarnya betul-betul cuma menggambar, pengenalan huruf sudah, tapi nggak ada PR. Ya namanya anak TK lah ya, hitungannya ya. Kemudian yang mulai berhitung itu yang terus usia grup 1 dan 2 ini sudah ada rapot tapi nggak ada angka ya. Jadi mereka cuma dikasih tahu ini anak begini, dia aktif atau dia kurang bersosialisasi, di situ diinformasikan, apa kekurangannya itu diinformasikan. Nah, dimulai dari grup 3 baru itu sudah ada penilaian
dalam hal berhitung, pengenalan hurufnya sudah sejauh mana, itu diinformasikan, tapi tetap lebih ke aktivitas si anak ya, personalnya si anak gitu. Nah itu sudah bisa, udah mulai. Dan anak-anak SD di sini, anak saya waktu preschool itu, dia sudah diajarkan mandiri, sudah harus pakai jaket sendiri, pasang jaket ya, gitu, pasang baju sendiri sebenarnya udah disarankan, tapi pasang kaos kaki sendiri itu sudah harus dikerjakan sendiri ya. Jadi saya sebagai orang tua terbantu tinggal di Belanda ini, jadi anak saya itu nggak terlalu merepotkan. Kita harus pasang sepatunya, pasang bajunya. Saya sudah bilang, oh kan kamu kemarin sudah belajar, kenapa harus mama lagi, gitu kan? Ayo pasang bajunya, pasang jaketnya. Ya paling ya manjanya aja ya paling ya. Kalau manja itu yang kita yang harus menyesuaikan. Cuma ya itu mandiri sudah mulai dari 2 tahun tadi sudah mereka diajarkan mandiri, udah bisa kerjakan sendiri. Kalau untuk membantu rumah tangga, misalkan bantu bersih-bersih, nyuci piring yang dia mau ya, nyuci piring itu sudah biasa saya kenalkan, cuci piring, itu saya sudah kadang minta bantuan, atau masak, itu saya sudah minta bantuan, ayo sini sama masak. Nah, tapi masakan saya banyak sambalnya ya, jadi agak repot, biasanya dia dibantu papanya dia biasanya. Kalau papanya masak masakan Belanda kan nggak pakai cabai-cabean ya, nggak ada pakai bawang, nggak ada pakai. Nah dia pasti bantu papanya, potong kentangnya, kupas kentang, gitu, beritilin si buncis, persibon itu, gitu. Jadi membantu nyemplungin ke air, nah itu kita harus bantu juga, itu dia mau bantu. Gitu. Tapi kalau untuk hal lain, membersihkan rumah, paling merapikan ya permainannya ya. Kalau merapikan permainannya itu juga wajib mandiri ya. Jadi kalau misalkan udah selesai main, ayo rapikan. Nggak mau. Nah kalau udah gitu, kita harus bantu sama-sama. Jadi ajak dia ikut juga bantuin, nanti dia ini ikut juga kok. Pasti bantu juga. Bun, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesinya ya, Bun. Ini ya. Pertanyaan nih, terakhir dari Bunda Anggita nih. Ya. Di Belanda itu kan sangat pro dengan LGBT ya, Bun ya. Apakah pemerintahnya itu menanamkan LGBT itu kepada anak-anak gitu ya sejak dini? Misalkan dikenalin di sekolah atau di acara-acara TV. Terus gimana nih dari Bunda Ade sendiri menyikapikan sebagai Muslim untuk mengajarkan anaknya untuk melarang gitu terhadap LGBT itu gimana tuh Bun? Nah, astagfirullahaladzim ya. Ini isu ini memang saya cuma bisa minta doanya. Mohon selalu sama Allah dijauhkan hal seperti itu. Saya selalu berdoa minta hidayah, itu satu yang pertama. Ya Allah berikan terus kami hidayah, jauhkan kami dari hal-hal buruk. Seperti kata Buya Hamka ya, ada pertanyaan yang ditanyakan ke dia, ternyata di Arab ada juga ya pelacur. Oh ya, di mana katanya? Kok saya nggak tahu? Ya, karena saya pernah ke sana. Oke, saya kemarin ke New York. Di New York nggak ada pelacur, katanya gitu kan. Loh kok bisa? Kata si penanya. Ya karena saya nggak mencari itu di sana, katanya gitu. Nah, itu juga jadi bahan masukan ilmu untuk saya. Salah satunya, jadi saya berpikir nggak usah deketin seperti itu, karena itu pasti ada di depan mata. Nah, kalau dalam hal televisi, syukurnya televisi di Belanda itu untuk TV-nya itu, maaf juga, itu nggak seperti di Indonesia. Iya, mereka itu salah satu bagian dari mereka itu, misalkan MC-nya gitu kan, pembawa acara gitu kan, artis-artisnya itu kita tahu dia begitu, tapi mereka nggak vulgar kalau di TV. Jadi mereka nggak menunjukkan
ini loh gue gitu. Enggak. Jadi saya juga ada kagum ya sama artis sini, dan dia kebetulan bagian dari itu LGBT itu. Tapi saya suka karena acara dia menjual show-nya dengan bernyanyi, betul-betul bernyanyi, tidak seperti di Indonesia yang dilenggak-lenggokkan, satu hal ya gitu. Jadi saya suka karena dia menyanyi betul gitu, walaupun kita tahu dia gitu. Nah kalau untuk di sekolah, ini anak saya masih 5 tahun, tapi menurut suami saya itu pasti dikenalkan, karena orang tua itu nggak cuma ada ayah ibu, tapi ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, begitu ya. Jadi itu pasti dikenalkan, tapi sesuai dengan usianya mereka, gitu. Nah, dan alhamdulillah kalau untuk masalah, misalkan nih ya, si anak ini mau transgender, misalkan nih ya, kalau di Amerika tuh ya, mereka kan dikasih hak ya, walaupun hak di sini, hak azazi manusianya terbuka lebar, tapi untuk hal-hal seperti itu, misalkan si anak dia ingin merubah statusnya tadi, itu tetap sampai usia 18 tahun diberikan. Sama seperti kalau kita mau menyumbangkan donor tubuh kita ya, donor tubuh. Di sini kan ada juga donor tubuh yang kalau misalnya dia meninggal, dia bisa mendonorkan tubuhnya. Kalau dia menulis pernyataan dia mau mendonorkan, tapi kalau tidak menyatakan, itu otomatis akan didonorkan. Nah, untuk si anak ini ada pernyataan sampai usia 12 tahun anak tidak boleh mendonorkan tubuhnya ya, gitu. Nah, begitu juga dengan perubahan itu tadi. Karena di sini tahu psikologi anak ya, gitu. Jadi mereka tetap berusaha, kalau memang mau dimasukkan ke psikolog boleh, tapi kalau misalkan si orang tuanya menganggap oh ya sudahlah begitu, itu balik lagi ke mereka ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan kalau misalkan si anak itu memang seperti itu, si ibu mungkin mendukung, tapi ada juga yang pengen memasukkan, itu terserah ke psikolog. Untuk psikolog dulu boleh gitu ya. Jadi balik ke personalnya karena memang itu ada di sini. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya akan berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Di lingkungan saya itu ada. Tapi ya itu dia, bahkan tetangga mertua saya itu ada summer house-nya gitu. Tetangga saya itu dia lesbi ya, gitu. Mereka tinggal di situ. Nah, alhamdulillah mereka tuh tidak seperti kayak kita di Indonesia. Mereka menunjukkan jati dirinya dengan selayaknya, nih gue loh gitu kan. Nah, kalau di sini mereka menghargai anak-anak. Jadi mereka tidak mau menunjukkan self affection-nya ke orang lain ya, gitu ya. Gitu. Jadi menunjukkan kasih sayang ke pasangannya itu di depan umum itu mereka enggak. Tapi ada juga ya beberapa, cuma itu di tempat umum enggak, karena mereka tahu tempat umum itu adalah tempat umum. Hal-hal yang seperti itu kamu bisa kerjakan di rumah gitu loh. Kalau untuk ya cium sekilas ya gitu ya, tapi ya itu tadi saya bilang, saya akan berusaha kayak Buya Hamka, kalau saya ketemu saya cuma tutup mata, tapi saya nggak akan cari aja gitu. Jadi kalau untuk anak ya saya akan upayakan ya senormal mungkin insya Allah, dan doalah yang paling saya bisa lakukan ya, karena saya memang tinggal di sini di lingkungan yang seperti itu. Tapi nggak perlu harus dicari, jalanin aja, insya Allah lah ya, gitu. Amin. Oke, terima kasih banyak Bunda Ade. Wah, sharingnya Sama-sama banget ini tentang pengasuhan di Belanda ya Bun. Kalau ya, gitu karena udah terima kasih. sejam lebih juga sharingnya. Terima kasih Bunda Ade sekali lagi. Semoga lancar menjalankan ibadah puasanya di sana. Salam juga untuk keluarga Bunda Ade.
dari kami. Iya, terima kasih Bunda Winda. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman tadi, Bunda-Bunda tadi seperti yang sudah saya bilang di awal acara, kalau untuk penanya itu akan mendapatkan hadiah dari channel Muslim, dan tadi kami sudah melihat ya dari pertanyaannya itu untuk yang mendapatkan hadiah itu adalah dari Bunda Devi dan Bunda Grace. Selamat ya Bunda, nanti Bunda bisa menghubungi kontak ke panitia channelmuslim.com atau langsung aja ke Mbak Desi. Terima kasih. Mbak Desi ya, udah pada tahu kan nomornya ya? Atau mau disebutin lagi nomornya? Udah tahu. Oke, Udah tahu. Oke, sip. Kalau gitu nanti bisa langsung hubungi Bunda Desi untuk proses pengiriman hadiahnya ya. Ya, sebelum alhamdulillah. kita akhiri nih, kita foto bersama dulu mungkin ya. Bisa dibuka dulu Bunda-Bunda dan Ayah videonya, kita foto dulu bersama ya. Foto terbaik. Dapat hadiah. Kita nih Dapat hadiah. Ngobrol bareng Bunda Ade. Iya. Oke, siap ya. Operator udah oke? 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Ade. Terima kasih. Ikuti acara kami. Terima kasih Bunda-Bunda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mewakili segenap tim channelmuslim.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa nih. Terima kasih Bunda-Bunda sudah hadir. Semoga nanti di pekan berikutnya, di sesi berikutnya bisa hadir kembali dengan cerita yang lebih menarik tentu aja ya. Kalau gitu saya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.